Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai nilai mutlak ya, Nak ya. Eh, Sebelum itu Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu Ibu harapkan melalui proses pembelajaran hari ini, kamu dapat memahami dan menjelaskan konsep nilai mutlak. Sebelum belajar, Nak, kita lihat dulu sedikit mengenai sejarah dari nilai mutlak itu sendiri. Jadi pada tahun 1806, Jean Robert Argan memperkenalkan istilah module yang berarti satuan pengukuran dalam bahasa Prancis, khususnya nilai mutlak bilangan kompleks, dan kata itu akhirnya diserap dalam bahasa Inggris pada tahun 1866, 60 tahun berikutnya. Sebagai modulus, istilah nilai mutlak sendiri sudah digunakan dalam konteks ini sejak 1806 di Prancis dan 1857 di Inggris. Penulisannya sendiri ini seperti ini, disimbolkan seperti ini, dan dibaca mutlak dari X dengan simbol garis tegak ini, garis tegak di kedua sisi. Istilah ini diperkenalkan oleh Karl Weierstrass pada tahun 1841. Itu sedikit sejarah nilai mutlak, Nak, ya. Kita lanjut, kita itu punya peta konsep. Peta konsep ini juga sudah Ibu berikan melalui bahan ajar, ya. Jadi di sini untuk mempermudahkan kamu, makanya kita pakai peta konsep. Jadi udah Ibu bagikan di bahan ajar juga ya. Di sini jadi nilai mutlak itu memuat dua hal, pengertiannya dan grafik yang akan kita gunakan dalam menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak serta pertidaksamaan nilai mutlak. Ini seharusnya sudah kamu gambar di buku catatan, Nak ya. Di sini Ibu hanya mengingatkan kembali. Nah, kita lanjut. Untuk belajar hari ini mengenai nilai mutlak ini ada beberapa materi yang harusnya kamu pelajari terlebih dahulu, yaitu mengenai jarak, bilangan negatif dan bilangan positif, mengenai garis bilangan, ya. Nah, ini dia materi yang perlu kamu pelajari sebelum kita masuk ke materi nilai mutlak. Gue harap sudah kamu bahas terlebih dahulu. Nah, baru kita masuk mengenai materi kita, yaitu pengertian nilai mutlak. Sebelumnya, di bahan ajar sudah dibagikan itu berupa masalah. Jadi ada masalahnya, yaitu seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, terus dilanjutkan 2 langkah ke depan, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang ya, Nak ya. Nah, dari sini kita mendapatkan 2 pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, berapakah banyak langkah? Ya, langkah si anak yang bermain lompat-lompatan tadi dari pertama sampai terakhir, berapa langkahnya? Terus yang kedua, di manakah posisi terakhir si anak? Posisinya yang diukur dari posisi awal tadi. Nah, dari sini kita melakukan penyelidikan. Kita kumpulkan informasi terlebih dahulu. Yang pertama, informasi yang diperoleh dari masalah tadi juga langkahnya. Langkah ke depan 2, langkah ke belakang 3, lalu ke depan lagi 2 langkah, lalu ke belakang lagi 1 langkah. Dari sana, baru kita lakukanlah penyelidikan tadi kan. Jadi ini kita buat ilustrasinya. Ada garis bilangan di sini, titik awalnya 0, ya kan? Lalu si anak tadi bermain lompat. Nah, ini kita sisi awalnya. Garis awalnya lompat dia ke depan ya. Ke depan sebanyak 2 langkah. Oke. Kita tandai lagi di sini. Terus dia bergerak ke arah kiri, ke belakang, ke arah kiri kalau dari garis bilangan. Jadi dia bergerak maju, mundur ke arah kiri. Dan dia stoplah di -1. Terus kita tandai lagi.
Dan dia maju lagi 2 langkah. 2 langkah maju lagi, oke. Berhentilah di 1. Dari 1 tadi, dia mundur lagi ke belakang kan, 1 langkah. Oke, mundur dia. Sehingga posisinya kembali ke titik awal. Ya, jadi dari ilustrasi ini, seandainya misalnya tadi kan X sama dengan 0 itu adalah posisi awal dan panah ke kanan bernilai positif dan panah ke kiri bernilai negatif, sehingga nah ini tadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama kan, banyaknya langkah anak tadi dari awal sampai akhir itu cukup dijumlahkan saja. 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Jadi setiap langkahnya tadi kan langkahnya dia kan melangkah. Nih, jumlah langkahnya sama dengan 8. Jadi penjumlahan ini tuh tanpa melihat nilai positif ataupun negatifnya. Jumlah langkahnya saja. Terus pertanyaannya kedua, posisi terakhir si anak tadi itu kan kembali ke awal ya sama dengan 0. Itu diperoleh dari penjumlahan dengan melihat angka negatif dan positifnya. Ya, jadi pas pada saat dia ke arah kiri atau ke belakang maka dia negatif. Sedangkan yang ke kanan ataupun maju ataupun lompat ke depan itu dia positif sehingga dapatlah hasilnya 0. Jadi, nah dari sini ilustrasi yang pertama ini, yang tanpa melihat tanda positif dan negatifnya itulah konsep dasar dari nilai mutlak. Ya, jadi nilai mutlak ini suatu bilangan, nilai mutlak dari suatu bilangan itu adalah merupakan jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan. Jadi misalnya nilai mutlak dari negatif 7, berarti itu jarak dari negatif 7 ke 0 pada garis bilangan, yaitu sama dengan 7. Berarti nilai mutlak dari negatif 7 sama dengan 7. Lanjut lagi ya. Nah, seperti ini kita lihat contohnya tadi ya. Nah, di sini ada videonya. Bergerak dia maju 4 langkah. Berarti nilai mutlak 4 sama dengan 4. Nilai mutlak 4 sama dengan 4. Lalu dari posisi tadi bergerak lagi ke arah kiri. Jadi kita lanjut bergerak ke arah kiri sebanyak 3 langkah, ya kan? Jadi mutlak dari negatif 3 sama dengan 3, seperti tadi sebelumnya. Oke. Lagi. Nah, ini secara formal nilai mutlak itu didefinisikan sebagai ini. Nilai mutlak dari X itu sama dengan X jika X besar sama dengan 0. Jadi misalnya 1 dari 0, dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus bernilai negatif X jika X-nya lebih kecil dari 0. Misalnya, kita perhatikan contohnya. Tentukan nilai mutlak dari negatif 3. Negatif 3 itu kurang dari 0. Berarti yang ini kurang dari 0. Maka kita gunakan negatif dari negatif 3. Iya, negatif dari negatif 3. Pakai yang ini, yang di bawah. Sama dengan 3. Tetap 3. Contoh kedua bagaimana? Tentukan mutlak dari, jadi di dalam mutlak ada mutlak lagi. Tentukan mutlak dari mutlak 3 dikurang 5 dikurang 7. Jadi yang pertama dikerjakan yang dalam mutlak kecil terlebih dahulu. Dalam mutlak kecil, ini 3 kurang 5, negatif 2. Baru lanjut, negatif 2 tadi mutlaknya berapa? 2. Baru kurangkan dengan 7. Terus baru kita operasikan yang di dalam 2 kurang 7 sama dengan negatif 5. Baru terakhir dimutlakkan sama dengan 5.
Contoh yang lain ada di bahan ajar yang Ibu bahas hanya satu-satu saja. Kita lanjut lagi contoh ketiga. Nah, nyatakan bentuk mutlak X kurang 3 tambah 5 tanpa tanda nilai mutlak. Seperti ini ya. Jadi yang pertama, X kurang 3X dalam tanda mutlak tambah 5. Tinggal buka mutlaknya. Ini kan dia ada dua definisi tadi kan. Yang positif nih langsung dibuka. X kurang 3 tambah 5. Nah, itu untuk besar sama dengan 0 tadi kan. Dapatlah ini X-nya tinggal turun saja, negatif 3 kita operasikan dengan tambah 5 jadinya tambah 2. Nah, ini X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Atau X besar sama dengan 3. Jadi ini sama-sama ditambahkan dengan 3. Atau biasanya kamu kenal dengan pindah ruas. Walaupun itu sebenarnya sama-sama ditambahkan 3. Kedua ruas sama-sama ditambahkan dengan 3. Tapi biasanya kamu kenal dengan pindah ruas. Jadi yang di sebelah sini negatif, jadi pindah ruas, jadi ke kanan jadi positif. Nah, yang kedua, mutlak dari X kurang 3, terus ditambah dengan 5. Nah, pakai negatifnya. Ya kan, yang untuk kurang dari 0 itu kan pakai negatif. Negatif dari yang di dalam mutlak. Nah, barulah dapat hasilnya dikalikan ke dalam X kali X, negatif X, negatif kali negatif 3, jadinya tambah 3. Jangan lupa tambah 5-nya turun. Berapa hasil akhirnya? Negatif X tambah 8. 3 tambahkan dengan 5, 8. Itu untuk X kurang 3 kurang dari 0. Atau seperti tadi yang biasa kamu kenal dengan pindah ruas, walaupun itu sama-sama ditambah 3. Kedua ruas sama-sama ditambah 3, berarti jadinya X kurang 3. Jadi bentuk tanpa tanda nilai mutlak jadi seperti ini. Mutlak dari X kurang 3, bentuk mutlak ditambah dengan 5, terus ditambah dengan 5. Jadi sama dengan ada 2, X tambah 2, untuk X besar sama dengan 3, terus negatif X tambah 8 ini ya, untuk X kurang dari 3. Jadi tidak pakai yang ini lagi, tidak pakai 0. Jadi pakai yang hasilnya, X lebih besar sama dengan 3, X kurang dari 3. Terus ini hasil dari sini tadi, dan ini hasil dari sini tadi. Ya, Ibu harapkan jelas sampai di sini ya. Kita lanjut lagi ini. Nah, sudah tiba waktunya kamu untuk belajar di Google Classroom. Jadi, kalau masih ada pertanyaan setelah melihat video ini, kamu bisa tanya jawab di forum diskusi yang Ibu sediakan ya. Terus juga nanti akan Ibu bagikan LKPD di Google Classroom, sama selama mengerjakan LKPD juga kita akan adakan tanya jawab juga di forum diskusi. Jadi kita diskusi pada saat jam pelajaran ini berlangsung ya. Baru nanti setelah itu LKPD-nya akan kamu foto dan kamu serahkan, kamu upload ke Google Classroom pada saat proses pembelajaran berlangsung. Oke, nak ya. Nanti setelah kerjakan LKPD, nanti kamu juga akan mengerjakan latihan di Google Form. Jadi nanti kamu kerjakan latihan langsung ada nilainya. Langsung masuk ke folder Ibu, langsung masuk ke Ibu nilainya gitu ya. Setelah latihan sudah selesai, nah di sini Ibu sedikit mengingatkan tentang materi kita selanjutnya itu adalah grafik fungsi nilai mutlak. Oke, sampai di sini video Ibu, kita sambung pertemuan kita di Google Classroom.